Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar mengenai keterkaitan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Sebelumnya, ada yang ingat apa itu konstruktivisme? Saya mau coba jawab, Pak. Iya, silakan. Jadi, konstruktivisme itu kegiatan belajar yang dimana kami siswa-siswi yang menciptakan suatu makna atau paham dari materi pelajaran yang ada. Yap, benar sekali. Nah, berdasarkan makna tersebut, kita sudah bisa lihat apa sih implementasi konstruktivisme dalam kegiatan belajar. Nah, sekarang perhatikan ke papan ya. Keterlibatan konstruktivisme terhadap pembelajaran adalah melihat belajar sebagai proses aktif pelajar mengkonstruksi arti baik dalam membentuk teks, dialog, pengalaman fisik, ataupun bentuk lainnya. Von Glaserveld menyatakan bahwa dalam perspektif konstruktivis, belajar bukan suatu perwujudan, hubungan stimulus-respon. Belajar memerlukan pengaturan diri dan pembentukan struktur konseptual melalui refleksi dan abstraksi. Vosnodt menambahkan, tujuan belajar lebih difokuskan pada pengembangan konsep dan pemahaman yang mendalam daripada sekadar pembentukan perilaku atau keterampilan. Piaget menyatakan bahwa proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam struktur atau skemanya yang sudah ada di dalam pikirannya. Sedangkan akomodasi adalah membentuk struktur atau skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru, atau memodifikasi struktur atau skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Proses akomodasi ini terjadi karena seseorang itu menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru, dan orang tersebut tidak dapat mengasimilisasikan pengalaman yang baru itu dengan skema yang dia punya. Menurut Pedigiadi, implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir atau menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Nah, itu tadi implikasi dari teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Karena bel sudah berbunyi, kita akhiri kelas hari ini, dan jangan lupa kerjakan PR di halaman 10, tugas bercerita pengalaman ya. Kak, bantuin aku ngerjain tugasku dong. Tugas apa? Ini loh, pengalaman belajar yang berkaitan dengan implementasi teori belajar konstruktivisme. Oh itu, sini kakak bantu. Siap, Kak. Dulu, sewaktu pandemi, kan kamu pernah belajar online ya? Nah, selama belajar online itu kamu ngapain aja? Jadi selama belajar online itu, aku ikut Google Classroom, Zoom, kelas di grup WA, belajar mandiri, kemudian mengerjakan tugas. Udah itu doang. Nah, teori belajar konstruktivisme ini jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern
bisa dikatakan sebagai perkembangan pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Seperti yang kamu rasakan ketika kamu sekolah daring dulu. Nah, selama kamu bersekolah daring, kamu belajar secara mandiri dengan mencari materi di internet, YouTube, sosial media, dan lain-lain. Kamu juga berdiskusi mengenai materi belajar dengan teman-temanmu melalui sosial media ataupun fasilitas internet seperti Google Share, Google Meet, dan lain-lain. Di sana kalian saling berbagi informasi mengenai pelajaran kalian. Dengan adanya teknologi itu, kalian jadi bebas untuk menentukan sendiri kebutuhan belajar kalian. Oh, seperti itu. Jadi selama ini ketika aku sekolah daring secara tidak sadar sudah menerapkan teori belajar konstruktivisme dong. Tidak hanya selama kamu bersekolah daring, ketika gurumu membagi kalian dalam beberapa kelompok, kemudian meminta kalian untuk mencari materi dan berdiskusi, itu juga termasuk dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, di mana kalian mencari materi pelajaran sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Wah, begitu ya Kak. Aku jadi lebih paham dengan penerapan teori belajar konstruktivisme sekarang. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.